Oke teman-teman, sebenarnya tadi gue udah bikin video tapi di mobil waktu gue on the way ke salah satu tempat lah ya. Cuman menurut gue ini bahasan ini sebenarnya bisa dielaborate lebih dalam sebenarnya ya. Karena menurut gue pembahasan ini tuh sebenarnya harus dibarengi juga dengan pemikiran yang kritis dan alasan-alasan yang memang oke gitu ya. Jadi gue rasa kayaknya penjelasan singkat yang gue lakukan di mobil itu tidak untuk pembahasan mengenai konten video yang kali ini gitu ya. Mungkin itu bisa di video lain yang kontennya mungkin berbeda. Oke, nah jadi apa yang gue mau bahas gitu ya. Gue tuh sadar bahwa banyak masyarakat Indonesia yang lebih suka membeli motor secara bekas, motor mobil sih, tapi yang gue lihat tuh kebanyakan motor ya, motor dan mobil secara bekas ketimbang secara baru atau dari dealer langsung ya. Banyak alasannya, diantaranya harga yang lebih efisien, yang kedua kualitas yang bisa dibilang nggak turun jauh banget gitu ya, tapi harganya udah turun jauh banget. Lalu yang terakhir yang paling common adalah ya karena memang dengan harga yang seperti itu gitu ya, dengan harga yang mungkin bisa jadi setengahnya, bisa jadi berapa persennya doang gitu ya, yang dimana kalau dibelikan motor baru atau mobil baru itu baru dapat yang tipe lain, yang di bawahnya itu udah bisa dapat tipe yang diinginkan, misalnya kayak gitu. Apapun alasannya, pertanyaannya tetap sama nih yang gua dapetin, satu doang pertanyaannya. Kalau beli motor bekas gitu ya, mobil bekas itu setelah beli itu diceknya kemana, diservisnya kemana. Kenapa bisa gue bilang banyak? Karena memang background gue itu suka jual beli motor dan mobil bekas juga teman-teman. Makanya banyak teman-teman gue, saudara gue, dan bahkan subscribers YouTube gue yang mengetahui latar belakang gue itu menanyakan ini kepada gue gitu. Nah, kita sama-sama tahu lah gitu ya, bengkel-bengkel di Indonesia ini variatif banget gitu ya. Tentunya variatif itu adalah bengkel-bengkel yang non-resmi atau bukan bengkel resmi. Mungkin orang-orang tuh sering sebutnya itu bengkel pinggir jalan atau bengkel, apa ya sebutannya, bengkel spesialis kali ya. Gitu, spesialis kaki, spesialis, pokoknya banyak lah spesialis kayak gitu ya, kayak dokter gitu ya. Buat nyembuhin kaki mobil, mesin, tune up, dan lain-lain lah, banyak banget. Tetapi yang kita harus perhatikan adalah pertama, cost yang kita keluarkan gitu ya. Apakah benar dengan cost yang ditentukan itu masalah atau penyakit mobil tersebut akan selesai atau beres gitu. Terus jangan sampai kita memang di awal mengeluarkan cost itu lebih sedikit gitu ya, tetapi terus kemudian diperlukan perbaikan lagi di area yang sama gitu ya, karena ternyata tidak maksimal gitu. Jadi kita ujung-ujungnya juga mengeluarkan uang yang sama atau bahkan bisa lebih daripada di bengkel resmi, perbaikan di bengkel resmi. Nah, terus yang kedua yang kita perlu pikirkan juga adalah, misalnya nih temen lu ada yang udah ke situ gitu ya, udah benerin mobilnya dan beres gitu ya. Tetapi lu juga harus perhatiin gitu ya, apakah ini berlaku untuk mobil lu juga, apa hanya di tipe mobil teman kalian, mobil dengan tipe yang teman kalian miliki gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu cara berpikir kita ya, jadi biar kita selaras juga. Berangkat dari situ maka bisa gue simpulkan sebenarnya kalau rekomendasi dari gue itu tetap ke bengkel resmi, baik untuk pengecekan maupun servisnya gitu ya, pas awal kalian beli. Kenapa begitu? Karena yang pertama udah pasti screening dulu gitu ya. Untuk screening itu paling tepat dan paling pasti itu ada di bengkel resmi, karena mau gimana pun bengkel resmi itu adalah bengkel yang dinahkodai sama perusahaan yang sama dengan mobil atau motor kalian gitu. Misal katakan Astra gitu ya, Astra Honda Motor misalnya. Bengkelnya kan banyak tuh Ahas ya, banyak banget. Nah, nggak mungkin dong dia bengkel tersebut gitu ya melakukan diagnosa yang merugikan gitu. Contohnya kayak gimana? Misalnya transmisinya nggak perlu ganti, ternyata udah ompral. Tangkinya nggak perlu ganti, ternyata bocor. Kelistrikannya aman, ternyata
korslet, itu nggak mungkin gue rasa. Dan itu hanya akan terjadi di bengkel-bengkel yang memang sebenarnya dia nggak tahu atau nggak punya ilmunya dan bahkan tidak punya teknologinya untuk melakukan screening tersebut, gitu ya. Jadi yang paling benar, yang paling oke itu screening tetap di bengkel resmi, gitu ya. Terus yang kedua untuk segi servis, gitu ya. Setelah screening ketahuan yang sakit apa aja, gitu ya, ketahuan yang trouble apa aja, terus kalian ingin bereskan, kalian ingin selesaikan, ingin sembuhkan, gitu ya. Otomatis bengkel resmi juga yang menjadi acuan utama. Kenapa? Karena kalau misalnya di bengkel yang lain, gitu ya, entah spesialis, entah bengkel pinggir jalan, yang non resmi lah pokoknya, itu kebanyakan apa? Diakalin bahasanya. Udah diakalin aja pak, diganti ininya aja pak, nggak usah satu set, misalnya kayak gitu. Padahal teman-teman, komponen mekanisme di dalam mobil ya, juga motor, sama juga motor juga begitu, itu saling berhubungan. Itu yang perlu kita ketahui sama-sama. Jika kalian sudah benerin di bengkel resmi, ada apa-apa ke depannya, kalau nggak salah banyak bengkel resmi yang menawarkan garansi, teman-teman. Intinya adalah di bengkel resmi itu pasti lebih terjamin lah, intinya kayak gitu. Tapi kan bengkel resmi itu suka ngakalin, bang. Ngakalin dalam artian suka nambah-nambahin penyakitnya, gitu. Diagnosanya tuh suka dilebih-lebihkan, gitu ya. Nah, balik lagi teman-teman. Namanya kita itu misalnya pecinta atau penikmat motor atau mobil bekas, otomatis kita juga harus membekali diri kita dengan ilmu mengenai mobil dan motor bekas. Mobil dan motor lah secara general intinya gitu. Nah, oleh sebab itu, kalian juga harus lebih kritis lagi kan, gitu ya. Dituntut untuk lebih kritis. Tetapi semisalnya kalian, di bengkel resmi itu, bisa kan kalian itu juga ajak diskusi gitu ya, kepala montirnya, kayak gitu, atau yang nanganin itu. Mas, ini saya belum bisa spend uang terlalu besar, misalnya kayak gitu. Kira-kira ada hal yang urgent dulu nggak, yang bisa dikelarin dulu, setelah itu baru ke yang lain-lain, misalnya kayak gitu. Biasanya gue melakukan itu dan itu amat sangat difasilitasi oleh pihak bengkel resmi gitu ya. Waktu itu gue pernah, nih gue sharing aja ya, gue waktu itu pernah ngangkat motor MT25 2016 kalau nggak salah, warna hitam. Itu ternyata kiproknya bermasalah. Tetapi jauh sebelum gue tahu kiproknya bermasalah, itu gue udah ke bengkel yang non resmi, karena gue dulu sama seperti kebanyakan dari kalian mungkin ya, berpikiran bahwa bengkel resmi itu hanya akan menduitkan kita dalam tanda kutip gitu ya. Nah, itu gue jadinya ke bengkel langganan gue gitu ya, ke bengkel pinggir jalan yang kata orang tuh ahlinya tuh segala macam, ahli kelistrikan, ahli ini, ahli itu. Gue udah habis duit itu sekitar 4 juta rupiah, padahal motor itu bukan untuk didagangin lagi, tapi memang untuk gue pakai sehari-hari. Itu boncos banget gitu loh. Kalau misalnya untuk didagangin, memang mungkin bisa ya kayak gitu ya. Atau kalau misalnya gue mau jadi pedagang yang nakal gitu ya. Karena memang setelah dibawa ke bengkel itu, seminggu 2 minggu tuh aman. Tapi di jangka waktu 3 minggu atau 4 minggu, 1 bulan, itu akan drop lagi akinya. Karena kiproknya bermasalah. Tapi di diagnosanya sama bengkel yang lain, selain bengkel resmi adalah akinya. Terus-menerus begitu, akinya ngecas aki lagi, terus oh ini jalurnya nih gitu ya, apalah udah dibilangnya kabelnya nih gini. Ya udah, gue nurut aja gini berdasarkan trust gitu ya. Ternyata pas gue inget banget, gue harus shout out bengkel resminya nih, Yamaha Mekar Motor di Veteran apa di Bintaro tuh ya. Itulah pokoknya gede. Dan gue ke situ dengan perasaan udah nggak enak banget, karena udah berkali-kali gue ditipu sama bengkel kan. Intinya gue merasa tertipu sama bengkel, dan ternyata didiagnosa dengan sangat canggih sama mereka bahwa kiproknya bermasalah dan kiproknya harus ganti. Dan itu waktu itu gue inget banget, gue hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 600.000 rupiah kalau gue nggak salah ya, saat itu 2000 berapa gitu ya. Itu 600.000 rupiah beserta jasanya itu total nggak nyampe 1 juta. Dan itu lancar jaya sampai setahun kemudian motor tersebut
gue jual. Makanya hal-hal seperti ini teman-teman yang mungkin trial and error ini yang mungkin kita nggak sadari ternyata memakan banyak biaya. Sementara kalau kita sudah direct ke beres tanpa ada kesini dulu, ke situ dulu gitu, otomatis trial and error-nya jadinya tidak ada. Walaupun beres itu memang cenderung lebih mahal gitu ya, tetapi seenggaknya beres gitu. Seenggaknya bener kayak gitu. Nah, terus gimana Bang kalau misalnya ternyata motor kita atau mobil bekas yang kita beli gitu ya, itu memiliki, pas didiagnosa sama beres ya, di screening sama beres, memiliki masalah yang lumayan banyak gitu. Sebenarnya caranya ada dua gitu ya. Pertama, sebelum kalian deal-dealan, kalian itu membuat semacam perjanjian, entah tertulis. Kalian bikin deal-dealan yang kayak, ini saya bayar sekian dulu ya, sisanya kalau misalnya motor atau mobilnya benar-benar sesuai apa yang diiklankan, misalnya kayak gitu. Walaupun jarang penjual yang akan mengiyakan hal itu, tetapi gak ada salahnya juga untuk mencoba. Opsi terakhir nih, yang pernah dilakukan juga oleh pembeli mobilnya kembaran gua itu. Waktu itu kembaran gue jual mobilnya dia, Polo, VW Polo, terus untuk make sure semua itu dibawa screening ke VW BSD kalau nggak salah ya. Terus di situ sama VW-nya di screening dan hasilnya dikasih lihat, itu juga bisa salah satunya seperti itu. Cuman lagi-lagi kalau pedagang yang nggak jujur ya, atau banyakan pedagang di Indonesia gitu, Jakarta, itu ogah gitu ya, entah itu alasannya males, takut, atau takut tuh maksudnya takut ketahuan ya, atau ribet gitu ya, atau waktunya nggak ada ya kayak gitu-gitulah. Cuman kalau kalian nanya, kalau beli motor di lu, beli mobil di lu, bisa nggak dicek dulu, di beres gitu ya? Bisa, tapi syaratnya cuma satu. Biaya pengecekan, kan tuh pasti ada ya biaya pengecekan, screening itu lu yang bayar. Jangan gua gitu, karena itu kan adalah keinginan lu ya gitu. Dan kalau misalnya lu nggak mau dan nggak jadi gitu ya, it's okay juga gitu. Asal ya balik lagi, lu jangan menuntut untuk uang pengecekan itu dikembalikan. Ya itu sebenarnya fair ya teman-teman, untuk kebaikan lu dan untuk kebaikan gua juga. Begitu. Kalau gua sih semuanya transparan aja, maksudnya kondisi seperti apa segala macam pasti transparan. Ini unit yang lagi gue jual tuh ada Vespa, ada Villano tuh. Bagi kalian yang mungkin perlu motor operasional, itu ada, gue baru masuk juga Grand Villano. Ini sudah selesai tahap peremajaan, karena motornya ini motor dipakai ya harian. Peremajaan semua kita remajakan ya, mulai dari CVT, mulai dari dia punya kampas rem dan lain-lain, itu kita remajakan semua biar ketika sampai di tangan end user itu bisa lebih baik gitu ya. Sekian aja ya dari gua. Jadi inti dari video ini adalah lebih baik cek dulu ke beres. Itu pun yang gua lakukan sama barang-barang dagangan gua juga. Gua selalu bawa ke beres, screening dulu apa aja yang rusak, kita akan upayakan ganti. Remajakan gitu ya. Jadi biar lebih pasti, lebih oke, nggak banyak trial and error, karena trial and error itu yang sebagai penyebab nomor 1 kebangkrutan. Trial and error itu. Hidup memang harus trial and error gitu ya, tetapi bukan berarti dalam berbisnis ya kita setiap kali ini ada program, ada project gitu ya, trial and error mulu gitu, kapan akan sukses ya, seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.